Halo para trader, kembali lagi di analisa harian dan mingguan kita untuk tanggal 20 ya. Mingguan lagi ya, sekarang per minggu saja karena lagi tidak ada big news di minggu kemarin dan minggu depan mari kita lihat lagi di tanggal 20 sampai 24 Juli ini. Apakah ada big news? Mari kita cek langsung dari Forex Factory-nya mungkin terlebih dahulu. Mari kita lihat di sini. Oh, belum di setting. Mari kita cek dulu hari Senin tanggal 20 nanti ada CAD aja yang CPI, USD-nya belum. Lalu di hari Selasa ada GBP ya, di jam 1 dan malamnya belum. Ini akan ada pergerakan saja akan menjebol salah satu support ataupun resisten. Lalu di hari Rabu ada GBP CPI, ini juga lumayan ngaruh tapi malam harinya nggak ada. Di Kamisnya pun setengah 9 pagi AUD ada pergerakan. 7.15 malam, 7.30 ada unemployment claim. Unemployment claim pun sekarang sudah jadi oranye ya, sudah tidak merah lagi ya, karena memang mungkin banyak news yang lebih bombastis. Enggak, 24 Jumat juga tidak ada pergerakan yang gimana-gimana. Jadi akan sulit untuk menjebol support dan resisten, hanya bisa mungkin hanya di siang-siang hari aja ya. Dan ini ada GBP, hanya kalau pergerakannya terlalu jauh ada CAD, CPI juga. Ini bisa ngejebol support-support tapi tidak akan terlalu banyak pergerakan sepertinya. Setiap harinya hanya maksimal paling 40 sampai 60 saja pergerakan per harinya. Maksimal ya. Jadi kalau misalnya sudah plus 60 atau minus 60 kita sudah bisa siap-siap counter trend di setiap harinya. Karena, hari Kamis ya, jangan lupa ada unemployment claim. Ini seharusnya biasa gede ini. Tapi angkanya juga dari preview sama forecast hanya beda tipis, sepertinya nggak akan terlalu beda jauh juga angka dengan actualnya. Mungkin angkanya juga hanya beda-beda dikit, jadi pergerakannya pun tidak akan terlalu barbar ya. Cuman sepertinya karena di minggu kemarin dan minggu depan tidak ada pergerakan atau tidak ada big news, biasanya bandar akan kemungkinan bermain, apalagi ini udah mau akhir bulan ya. Sepertinya akan ada banyak gerakan tambahan yang tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba banting ke bawah atau ke atas. Jadi siapkan diri ya. Yang kalau gue biasa lakukan adalah menunggu momen-momen seperti itu. Jadi pada saat dia tiba-tiba naik ke atas nih kayak kemarin nih ya, di hari Selasa ya kalau nggak salah. Iya Selasa bener ya. Selasa tiba-tiba terbang drastis ya dan masih sesuai pergerakan kita karena kita masih cari buy, cuman gue nggak TP ya. Karena TP gue di 4.300 jadi masih hold saja. Nah, seperti ini sebenarnya di sini kita udah cari sell. Ya, karena ini satu area Fibo, dua juga 4.100, ketiga biasanya yang terbang tinggi nggak jelas nih dari 30-an sih gue. Ya kan, dari 40-30 sampai 4.100 itu udah 70, siap-siap kita counter. Seperti itu ya. Biasa kalau perharinya sudah plus 60, udah siap counter. Ini udah 70 bahkan ya. Tapi gue nggak entry dari sebelum news. Sebelum news tidak entry, begitu sudah news baru kita entry. Atau begitu pergerakannya tiba-tiba barbar ke bawah seperti ini ya, bantingan baru kita siap-siap entry. Tapi di minggu depan ya. Lalu bagaimana di pijakan-pijakannya? Masih sama saja. Kita akan follow the trend kalau ini akan jebol. Tapi mungkin kita akan kasih tambahan. Yaitu, ini gue masih mau cari counter dulu. Ini sepertinya akan ada banyak counter trend ini. Apalagi harga bawah ya. Harga bawah tuh harga-harga yang menurut gue ini udah terlalu murah, udah terlalu diskon. Areanya di 42 kemungkinan sampai 30 boleh lah ya. 30 baru sell limit, sell stop. Jadi ini area masih kita cari buy ya, karena di sini adalah supportnya. Jadi kemungkinan gue akan mencari buy dari lot kecilnya di sekitar 3950 kalau dibanting ke bawah. 3950 akan selalu mencari buy sampai kapanpun, maksudnya sampai hari Jumat nanti. Pergerakannya ya, kemungkinan sampai hari Jumat. Jadi masih akan mencari buy di area tersebut dan akan langsung sell stop ikuti arah trend jika memang jebol tiba-tiba. Ya, jadi ini adalah support yang cukup tebal sebetulnya. Di time frame 4 jam juga sudah kegeser. Sudah dikonfirmasi beberapa kali ya. Jadi ini kalau jebol ada kemungkinan lanjut ke 3880-an. Jadi cukup jauh kalau ditahan SL-nya. Kalau kalian tim buyer ini bisa ditarik juga. Ya, bandar bisa bermain di minggu ini, kemungkinan besar ya. Karena gold sudah terlalu hening, bandar perlu makan. Jadi sepertinya akan ada banyak pembunuhan akun di minggu depan, begitu juga sebaliknya. Kalau buy gue masih akan cari ya, tapi kalau udah terbang, ingat TP gue semua yang dari 2 minggu lalu bahkan,
itu gua akan TP di daerah 4.300-an ya. Terutama mungkin 4250 sudah bisa karena ini sudah ketahan berkali-kali di area 4000, jebol sempat ke 3970, lalu terbang lagi ke 4100, turun lagi. Jadi ini sepertinya untuk menjebol 4250 akan cukup berat. Sepertinya 42 kita akan full TP untuk buyernya. Tapi mungkin di sini baru bisa cari sell, kita akan baru counter di area 4300-an. Jadi kalau nggak akan cari sell. Kecil kemungkinan untuk cari sell ya, kecuali tiba-tiba ada pergerakan tambahan seperti biasa. Ya, nggak ada news tapi tiba-tiba ada pergerakan nggak jelas, nah itu siap-siap untuk counter. Baru siap-siap cari sell. Tapi itu pun TP-TP tipis, jadi bukan hold. Kayak misalnya tiba-tiba terbang ke 4100 atau 200, langsung cek di Google atau ya info news ya, mungkin di investing.com ataupun kalian pakai broker Indonesia ada yang ngasih informasi tentang news apa terupdate. Kalau nggak ada news apa-apa tapi goldnya terbang, nah baru siap-siap langsung counter trend ya. Tapi kalau ada news berarti ikuti arah trennya. Ya, saat ini sejauh ini masih cari buy, gue nggak akan cari sell kemungkinan besar sampai di area 4300-an baru kita cari sell atau ikuti arah tren kalau jebol di 3930. Selebihnya masih cari buy. Kemungkinan akan berada di 4250 minggu depan karena untuk kembali mengontrol pergerakannya ya. Ini udah turun ke bawah, sepertinya sudah berada di area bawah, maka paling tidak berada di area atas yaitu di angka 4200-an. Setidaknya berada di area sini. Jadi turun naik, turun di sini naik nih. Di sini naik ya, kemungkinan dari Kamis naik baru dia turun lagi kalau dia areanya sideways, dalam artian tidak ada news di minggu depannya lagi. Oke, so segitu saja analisa mingguan kita kali ini. Salam cuan.